Permisi Bu, Iya. selamat siang. Oh, Reno. Silakan masuk, Reno. Ya Bu, Silakan duduk. Duduknya dibuat senyaman mungkin ya. ya Bu, makasih Bu. Iya. Bagaimana pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini sih masih banyak pelajaran dan tugas-tugas sih Bu. Banyak tugas ya. Terus kalau kabar kamu ini? Kabar aku sih lumayan baik Bu. Lumayan ya. Iya Ibu Bu. senang kamu akhirnya datang ke sini. Iya Bu. Kita punya banyak waktu untuk ngobrol hari ini. Ya, di sini saya akan mungkin menceritakan tentang permasalahan saya sih Bu. Oke. Kelihatannya kamu memiliki ingin cerita tapi sedikit agak ragu gitu ya. Iya Bu, masih Oke. ragu sih Bu. Oke, tidak apa-apa. Ibu ingin memastikan kamu tahu bahwa apapun yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi, Ibu tidak akan menceritakan atau membagikan pada orang lain tanpa seizin dari Reno. Ya Bu, berarti saya di sini bercerita tidak akan diumbar-umbar cerita saya Bu. Betul itu Reno. Jadi ceritamu itu aman di sini. Oh iya Bu. Baik, Oke, Bu. bagaimana perasaanmu? Apa lebih siap? Kayaknya lebih siap untuk menceritakan tentang perasaan saya sih Bu. Oke, kalau begitu, Reno bisa mulai untuk menceritakan mungkin dari hal-hal yang Reno alami akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sih saya sering merasa kayak gak percaya diri gitu loh Bu. Kayak ragu-ragu sih Bu. Oke, sepertinya banyak hal yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini ya. Iya sih Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa hal yang membuatmu akhir-akhir ini kurang merasa percaya diri? Mungkin dari minggu lalu sih ya Bu. Nah, aku gak percaya diri karena aku sendiri mungkin disuruh presentasi tapi ditertawain oleh teman-teman saya gitu Bu. Kayak diajak-ajak lalu mempresentasikannya agak ragu-ragu dan kayak memegang kertasnya seperti gemeteran, suara saya juga patah-patah dan pernafasan saya sih agak deg-degan gitu Bu. Oke, jadi minggu lalu itu Reno tampil maju untuk mendiskusikan hasil diskusinya gitu ya, tapi karena Reno takut karena ditertawakan sama teman-teman, terus akhirnya suara Reno, terus tangan Reno juga gemeteran gitu ya. Iya Bu, Oke. seperti itu Bu. Oke, Ibu paham. Nah, selain itu apa ada yang Reno rasakan lagi? Mungkin jadi kayak takut mempresentasikan lagi sih Bu hasil diskusi kayak kerja kelompok maupun diri sendiri seperti itu sih Bu. Oke. Nah, setelah kejadian itu, apa yang biasanya Reno lakukan ketika di kelas? Ketika di kelas sih aku jadi kayak menyendiri gitu Bu. Lalu mungkin sering nulis-nulis atau gambar-gambar sendiri. Jadi kayak renggang gitu kayak sama teman-teman saya Bu. Seperti itu. Oke, jadi dari ceritamu itu, Bu lihat, jadi minggu lalu itu kamu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya. Iya, Kamu Bu. harus tampil di depan kelas, tapi teman-temanmu menertawakanmu. Iya Bu, seperti itu Bu. Oke. Nah, lalu di sini Ibu ingin mengajak kamu. Ibu ingat waktu asesmen kemarin, kamu menuliskan bahwa kamu suka menggambar. Nah, apa kamu sampai sekarang masih suka menggambar? Iya Bu, masih suka sampai sekarang Bu. Oke, bagus sekali kalau gitu. Karena Ibu ingin mengajak kamu untuk mengekspresikan perasaanmu melewat sebuah gambar. Nah, kamu tidak lupa untuk membawa alat gambarmu yang sudah kita bicarakan kemarin? Tidak sih Bu, pasti selalu bawa Bu. Oke, kalau gitu bisa kamu keluarkan mungkin ya. Nah, ini Ibu juga ada pensil warna kalau nanti kamu butuhkan. Oh iya Bu, makasih Bu. Sebentar ya Bu. Iya. Ini Bu. Ini Bu buku gambar saya. Oke, nah Reno sekarang bisa menggambarkan apa saja yang Reno alami. Pokoknya mewakili semua yang Reno alami, perasaan
Reno bebas, gambaran itu tidak harus bagus, yang penting mewakili semua apa yang Reno alami. Ya Bu. Oke, kalau begitu Reno bisa mulai untuk menggambar. Ya Bu. Boleh dipinjam Bu ini Bu? Boleh. Ya, Bu. Nah, sambil Reno menggambar, apa Ibu boleh bertanya sedikit atau Reno merasa terganggu? Enggak sih Bu, tentu boleh saja sih Bu. Oke, terima kasih Reno. Nah, Ibu ingin tahu, kira-kira sejak kapan kamu mulai merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas? Mungkin dari minggu-minggu kemarin sih Bu. Kayak orang-orang terfokus pada saya saat mempresentasikan hasil diskusi atau kerja mandiri saya seperti itu Bu. Jadinya saya terasa terpojokan gitu Bu. Semua mata tertuju pada saya sih Bu. Seperti itu Bu. Oke, kalau begitu, kalau kamu harus tampil di depan umum atau di depan kelas, nah itu biasanya apa yang sering kamu rasakan? Yang saya rasakan sih Bu, saya pengen cepat-cepat menyelesaikan presentasi itu Bu, dan duduk untuk menghindari rasa takut saya sih Bu, seperti itu Bu. Oke, Kayak ragu-ragu atau cemas sendiri di depan kelas seperti itu Bu. oke, Ibu mengerti. Nah, kalau misalnya kamu merasa cemas seperti itu, nah itu apa yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri kamu? Ya biasanya seperti kalau di rumah sih menggambar seperti ini Bu, untuk ngerasain kalau nggak bisa diceritain ke siapa-siapa sih Bu, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Reno sudah mau bercerita sama Ibu. Nah, sekarang apa gambaranmu sudah selesai? Belum, tapi udah cukup sedikit selesai sih Bu ini Bu. Oke, jadi Reno mau meneruskan dulu atau sudah? Mungkin habis ini sih Bu, kalau mau dilihat dulu Bu. Oke. Wah, gambaranmu ini sangat menarik ya, Reno. Nah, di sini kan Ibu lihat ini ada gambar seseorang lalu menghadap cermin. Nah, apa kamu bisa menceritakan apa makna dari gambaranmu ini? Kalau dari gambar itu sih Bu, Kak, saya sih cermin itu kan warnanya hitam, di bayangan itu ada bayangan saya yang warna hitam ya Bu ya. Nah, di situ saya mencerminkan bahwa saya tuh kayak ragu, cemas seperti itu Bu. Kalau saat mempresentasikan di depan kelas, menggambarkan diri saya sendiri, kalau saya itu kayak banyak hal negatif pada diri saya sih Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi itu seseorang ini tuh menggambarkan diri kamu gitu ya. Iya sih Bu. Nah, apa kamu bisa menceritakan lebih lanjut mengenai bayangan ini yang kamu maksudkan? Kalau bayangan ini dari perasaan-perasaan negatif tadi Bu, seperti cemas, ragu, kayak diajak oleh teman-teman, dan saya sih merasa kayak nggak percaya diri itu saat tadi sih Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi bayangan ini tuh menggambarkan pengalaman rasa sakit yang pernah kamu alami gitu ya. Iya sih Bu. Oke. Nah, perasaanmu saat mendengar ejekan-ejekan dari temanmu itu biasanya seperti apa? Kalau dibilang sedikit cuek sih Bu, tapi kadang-kadang juga sedih juga sih Bu, kayak kayak berpikiran terus kalau apa saya ini emang jelek seperti itu sih Bu, dan saya kayak hal-hal negatif terfokus pada diri saya sendiri sih Bu, seperti itu Bu. Oke, Ibu mengerti. Lalu, apakah ada pengalaman lain yang pernah Reno rasakan? Kalau pengalaman lain sih ada sih Bu. Waktu itu
mungkin di kemarin waktu kelas 10 Pak mendaftarkan sebagai OSIS sih Bu. Ya, sekretaris OSIS seperti itu Bu. Tapi saya mundur dari mencalonkan sekretaris OSIS tersebut Bu. Ya, Pak Reno bisa ceritakan mengapa Reno memilih untuk mundur saat itu? Mundur karena saya ingat yang dahulu ya Bu, seperti ejekan dari teman-teman, kayak saya diajak kalau diri saya ini kurus, cungkring lah, dan kayak seperti kartun Nobita seperti itu Bu. Oke. Jadi ketika mendaftar menjadi sekretaris, calon sekretaris, Reno juga mendapatkan ejekan itu, begitu ya? Iya Bu. Oke. Lalu ketika Reno memilih untuk mundur, bagaimana reaksi teman-teman atau guru? Kalau teman-teman sih, kalau guru mungkin terus mendukung ya Bu. Kalau teman-teman saya nggak tahu sih Bu. Saya mundur aja sih Bu. Nggak mau diomongin lagi sih Bu, seperti itu Bu. Oke. Oh iya, lalu Ibu juga sempat dengar waktu itu katanya Reno pernah mengalami pengalaman negatif di media sosial. Apa Reno bisa menceritakan? Oh iya sih Bu, kalau waktu di media sosial itu saya kan ada Instagram kayak kelas gitu ya Bu. Nah di situ saya foto bareng teman-teman sekelas. Nah di situ semua orang terfokus pada foto saya sih Bu. Kayak saya ini yang tadi Bu, yang dibilang cungkring kurus lah, tulang aja, seperti itu sih Bu. Oke, jadi Reno mendapatkan komentar-komentar negatif. Nah, lalu ketika Reno membaca komentar negatif itu, apa yang Reno rasakan? Kalau baca negatif itu perasaan saya sih sedih sih Bu, tapi sedikit agak nggak meduliin sih Bu, tapi masih kepikiran seperti itu sih Bu. Oke, jadi dari bayangan ini adalah bayangan hitam yang mencerminkan pengalaman negatif yang pernah kamu alami, rasa malu, kecewa karena menerima ejekan-ejekan, begitu ya? Iya sih Bu. Oke, lalu Ibu juga memperhatikan ada ruangan putih di sini, tidak ada warna. Nah, apa Reno bisa menceritakan pada Ibu apa maknanya? Kenapa Reno tidak memberikan warna pada ruangan ini? Kalau ruangan itu sih Bu, saya mungkin pengen lepas atau mencapai hal baru ya sih Bu. Kayak ruangan putih ada pencapaian baru lah Bu, nggak selalu hal-hal negatif terus kayak ragu lah, cemas, seperti itu sih Bu. Oke, bagus kalau seperti itu Reno. Tandanya bahwa Reno itu punya semangat baru untuk Reno bisa lebih percaya diri, lebih berani. Oh ya. Nah, lalu di sini Ibu juga melihat Reno menggunakan warna-warna orange, kuning sebagai ini bentuk-bentuk awan gitu ya. Iya sih Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu apa makna dari awan-awan ini? Kalau awan-awan itu sih kayak saya pengen punya harapan baru, nggak takut mempresentasikan hasil diskusi kelompok atau diri sendiri, seperti itu sih Bu. Kayak nggak ragu, biar saya lebih percaya diri lagi, seperti itu sih Bu. Oke, itu Ibu sangat senang mendengarnya ketika Reno punya rasa ingin berani lagi gitu ya, tidak percaya diri, lalu menjadi seseorang yang lebih berani. Nah, dari yang Reno ceritakan dan Reno gambarkan, Ibu melihat akar permasalahanmu itu karena Reno mengalami pengalaman-pengalaman negatif yang kurang menyenangkan. Lalu Reno akhirnya menarik diri dari lingkungan sekitar gitu ya, karena Reno merasa diejek, yang tadi diejek cungkring,
lalu kacamata besar, culun, begitu ya? Iya Bu. Oke. Kalau seperti itu ini. Ibu kembalikan dulu. Nah, Reno, kita kan sudah bicara banyak hal tadi ya mengenai pengalaman-pengalaman negatif yang Reno alami. Iya Bu. Nah, setelah ini Ibu ingin mengajak Reno untuk mendalami lagi, melihat sisi lain dari Reno. Iya Bu. Maksudnya gimana sih Bu? Sisi lain dari saya? Nah, Ibu percaya bahwa Reno itu pasti pernah mempunyai pengalaman-pengalaman seperti dihargai, dipercaya, lalu di mana kamu bangga terhadap dirimu sendiri. Coba Reno mengingat dan memikirkan hal itu. Mungkin kalau dihargai ada sih Bu. Kayak dulu ikut perlombaan sains seperti itu Bu, mewakili sekolah lah seperti itu Bu, dan juara. Mungkin di situ saya bangga dengan diri saya sendiri ya sih Bu, seperti itu sih Bu. Wah, hebat sekali. Berarti Reno di situ diajarkan untuk bisa bertanggung jawab. Lalu Reno kan di situ juga kalau tidak salah menjadi ketua tim gitu ya. Nah, itu seperti berarti Bu. Reno bisa untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan teman-teman. Nah, itu sangat bagus Reno. Lalu Ibu juga ingat waktu di awal semester Reno diminta untuk jadi wajah utama di poster. Retreat ya. Iya. Oh iya Bu. Nah, Iya Bu, di situ saya diminta oleh ada beberapa guru lah Bu untuk jadi sampul poster tersebut Bu. Kayak wajah saya memungkinkan untuk ada di poster tersebut Bu, seperti itu Bu. nah, akhirnya kamu setuju dengan hal itu? Apa yang membuatmu akhirnya setuju ketika kamu diminta untuk menjadi wajah utama di poster? Mungkin dari wajah saya mendukung ya Bu, dari sisi lain seperti itu, kayak saya lebih adem lah kalau dilihat seperti itu mungkin Bu, dari pandangan guru-guru lain seperti itu Bu. Nah, itu luar biasa. Jadi Reno itu tidak hanya dinilai dari penampilan luar, tidak hanya penampilan fisik saja, tapi juga karakter yang Reno punya, kemampuan yang Reno punya. Ya Bu. Oke, lalu apakah Reno ada pengalaman lain? Kalau pengalaman lain lagi sih ikut ekstrakurikuler seni atau fotografi lah Bu, kayak di balik layar seperti itu Bu. Saya senang kalau ada di balik layar, membantu-bantu tim dari sekolah seperti itu sih Bu. Oke, itu tidak apa-apa. Memang untuk kita bisa mau percaya diri, lebih berani, itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, Reno. Jadi, mulai dari balik layar itu sudah langkah yang bagus. Ya sih Bu. Oke. Lalu, Ibu ingin bertanya, apakah Reno di sekolah, Reno mempunyai teman yang bisa mendukung Reno? Kalau teman sih ada sih Bu, 1 atau 2 sih Bu, kayak teman samping bangku atau belakang bangku yang bernama mungkin Vincent sama Vito ya Bu ya. Nah di situ kalau yang lain mungkin tidak mendukung saya, dari teman-teman itu sangat mendukung saya sih Bu, jadi support system saya seperti itu sih Bu. Wah, Ibu senang mendengarnya. Nah, berarti Reno di sekolah tidak benar-benar merasa sendiri ya? Iya sih Bu. Oke. Nah, lalu setelah itu Ibu ingin mengajak Reno untuk memikirkan kembali. Nah, kan Reno sini sudah mulai menyadari bahwa Reno harus lebih percaya diri, lebih berani lagi. Nah, kira-kira langkah kecil apa yang bisa Reno ambil untuk
mulai setahap lebih bisa percaya diri lagi? Mungkin kalau bertahap mungkin tadi kan saya ikut ekstrakurikuler seni atau fotografi ya Bu. Mungkin dari balik layar tersebut saya mungkin akan membantu dari mungkin desain grafisnya atau mungkin dari fotografinya, seperti itu sih Bu. Oke, itu langkah bagus. Apakah ada langkah lain yang bisa kamu lakukan? Langkah lain mungkin kalau untuk diri saya sendiri dari mempresentasikan tadi atau diskusi atau tugas mandiri saya, mungkin saya akan kayak di gambar saya sih Bu, untuk mungkin bicara di depan cermin untuk saya lebih percaya diri lagi dan melepaskan hal-hal negatif yang mungkin ada dalam diri saya, walaupun itu secara bertahap ya sih Bu, enggak, agar mungkin kedepannya konsisten seperti itu sih Bu. Oke, itu bagus ya Reno. Ibu harap kamu bisa melakukan itu dengan konsisten. Lalu kamu ini sedang membangun keberanianmu walaupun setahap demi setahap. Itu hal yang sangat penting. Nah, di sini Ibu ingin kembali mengajak Reno pada gambaranmu. Tadi kan Reno sudah menggambarkan apa yang Reno alami. Ya, Bu. Nah, lalu sekarang kan Reno sudah mulai menyadari bahwa Reno ingin lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi. Nah, di sini ingin mengajak Reno untuk Reno menggambarkan lagi perubahan yang Reno alami setelah ini. Iya Bu. Oke, di sini Reno bisa menggambarkan bebas juga. Yang penting sesuatu yang menggambarkan perubahan yang sudah Reno alami. Iya Bu. Apa Reno bisa mengerti? Ngerti Bu. Oke. Oh bisa, ini bisa dimulai sekarang Bu? Bisa. Oh ya Bu. Pinjam lagi ya Bu? Iya, tidak apa-apa. Oke, apa sudah selesai Reno? Bentar lagi sih Bu. Oke, kalau begitu Ibu tunggu. Nih Bu, sudah Sudah? selesai. Oke, kalau gitu. Iya. Bu lihat ya Reno. Ya Bu. Wah, bagus ya Reno. Bagus sekali gambaran-gambaran Reno ini. Makasih Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa Reno bisa menceritakan apa makna dari gambaran ini? Kalau gambar ini sih kan di situ ada seseorang yang memegang balon ya Bu, dan Iya. ada beberapa balon hitam yang lepas. Nah di situ saya memegang, mungkin ada dari warna-warna balon yang saya pegang, mungkin ada harapan baru dalam diri saya untuk berubah dari agar lebih percaya diri lagi sih Bu. Dan kalau mungkin balon-balon yang terbang warna hitam itu mungkin hal-hal negatif yang Ibu bilang tadi sih, seperti itu Bu. Oke. Jadi di sini Reno sedang memegang sebuah balon berwarna-warni gitu ya. Iya Bu. Lalu balon-balon yang berwarna cerah ini, apa Reno bisa menceritakan lebih dalam? Kalau dari balon warna-warni itu yang saya tadi bilang sih Bu, kayak harapan-harapan baru saya agar lebih baik lagi. Kan tadi dibilang saya hanya memandang hal-hal negatif dari sisi saya sendiri ya Bu. Nah di balon warna-warni itu saya mungkin
ingin perubahan dalam diri saya, tidak hanya memandang sisi negatif saya sendiri sih Bu, seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya. Berarti di sini Reno ingin lebih berani lagi tadi gitu ya. Iya Bu. Berarti ini adalah pengalaman-pengalaman positif yang pernah Reno alami. Iya Bu. Lalu balon yang berterbangan ini yang berwarna hitam itu adalah pengalaman negatif yang ingin Reno lepaskan, seperti itu? Iya Bu. Oke. Lalu Ibu di sini juga melihat ada langit-langit berwarna biru, lalu ada rumput-rumput, ini warnanya hijau. Nah, bisa Reno lebih ceritakan lagi bagaimana dengan warna-warna ini? Kalau Ibu lihat warnanya seperti membuat tenang gitu ya? Iya sih Bu. Kayak mungkin dari langit atau rumput-rumput yang hijau mungkin dari untuk melihat kembali sisi positif saya sih Bu, seperti tidak hanya hal negatif tadi dan ada pencapaian baru yang mungkin akan mendatang, seperti itu sih Bu. Oke, itu perubahan yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang kalau kamu bisa menyimpulkan dari gambar ini, apa hal penting yang kamu pelajari tentang hari ini? Mungkin hal penting yang saya pelajari, saya lebih mungkin tidak melihat hal negatif saya terus Ibu. Kalau saya itu dari sisi lain mungkin ada hal-hal yang positif saya, mungkin yang tidak pernah saya gali, seperti itu sih Bu. Oke, itu bagus Reno. Ingat bahwa untuk membangun rasa kepercayaan diri lagi, keberanian lagi itu memerlukan waktu. Nah, Ibu akan selalu mendukung Reno untuk hal itu. Kamu di sini sudah bisa lebih jujur mengenai dirimu sendiri. Ya sih Bu, saya merasa lebih lega sih Bu, sudah bercerita dengan Ibu mengenai perasaan saya atau pengalaman saya yang dulu-dulu sih Bu, seperti itu Bu. Oke, nah sebelum kita akhiri benar-benar sesi ini, Ibu ingin mengajak kamu untuk merefleksikan pada pertemuan kita hari ini. Nah, menurutmu apa hal yang paling berarti yang kamu pelajari dari pertemuan kita hari ini? Ya seperti tadi sih Bu, saya tidak akan melihat hal-hal negatif lagi, mungkin saya akan lebih fokus terhadap hal yang positif saya sendiri dan untuk mencapai harapan-harapan saya sendiri, seperti itu sih Bu, dan akan menjadi lebih baik lagi walaupun itu prosesnya secara bertahap dan mungkin akan saya coba agar lebih konsisten, seperti itu sih Bu. Oke, itu pemahaman yang baik ya dan penting. Kamu sekarang mulai melihat mengenai dirimu lebih positif, lebih jujur lagi, bahwa dirimu tidak hanya dipandang secara fisik, tapi juga mengenai karaktermu dan juga kemampuanmu. Nah, kalau begitu, menurutmu perubahan apa yang sudah kamu rasakan setelah sesi ini? Apa kamu lebih tenang atau? Saya lebih yang tadi sih Bu, lega sudah bercerita dengan Ibu dan mungkin secara bertahap mungkin dari hal-hal kecil lah, dari ekstrakurikuler tadi saya akan mencoba untuk aktif di belakang layar terlebih dahulu dan mencoba hal-hal kecil yang saya sebutkan tadi sih Bu. Oke, bagus sekali kalau seperti itu. Jadi, langkah-langkah yang mau Reno ambil, Reno ingin mulai aktif lagi gitu ya di seni tadi ya, Iya, desain, terus dokumentasi. Nah, terus Reno juga tadi, kalau tidak salah ingin mencoba berbicara depan cermin juga Iya. untuk lebih percaya diri. Iya Bu. Nah, itu memiliki makna rasa percaya diri dan kamu tidak perlu takut untuk sendirian. Kita mungkin bisa mengevaluasi itu mungkin 2 minggu sekali. Oh iya Bu. Apakah Reno berkenan? Berkenan sih Bu, dan mungkin jadwal di luar pelajaran atau jadwal pelajaran yang ringan-ringan masih bisa untuk pertemuan selanjutnya sih Bu. Oke, kalau seperti itu. Nah, Reno, Ibu percaya kamu
bisa melakukan ini dengan konsisten dan kamu bisa lebih berani dan lebih percaya diri lagi. Terima kasih Bu. Nah, sebelum kita akhiri, apa kita bisa menjadwalkan untuk 2 minggu ke depan? Bisa sih Bu. Oke, mungkin 2 minggu ke depan di hari Senin juga, bagaimana? Boleh sih Bu. Di hari Oke, Senin. kalau kayak gitu, Ibu mungkin akan catat di hari Senin ya. Nanti kalau ada perubahan lagi, mungkin kita akan mengkomunikasikannya ya. Iya sih Bu. Nih, Ibu kembalikan. Ya Bu, terima kasih. Setelah ini apa Reno pulang atau ingin ada kegiatan lagi? Masih ada ekstrakurikuler tadi sih Bu. Oke, bagus kalau seperti itu. Assalamualaikum ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Reno. Sampai bertemu lagi. Ya Bu. Udah. Pakai catatan aja. Oh iya. Sudah. Terima kasih.